Nusa Tenggara Timur, sebuah gugusan kepulauan di selatan Khatulistiwa, menyimpan sepotong surga yang dikenal dunia dengan nama Pulau Flores. Pulau yang memanjang laksana seekor naga purba ini tidak hanya kaya akan keindahan alamnya yang memukau, dari pantai-pantai perawan hingga danau tiga warna di puncak gunung, tetapi juga syarat dengan kisah-kisah legenda yang diwariskan turun-temurun. Cerita asal-usulnya merupakan perpaduan antara hikayat perjalanan spiritual para leluhur dan catatan sejarah para penjelajah dunia, merangkai sebuah narasi agung tentang pencarian tanah harapan. Alkisah, di sebuah kerajaan besar di ufuk barat, hiduplah seorang pangeran yang bijaksana dan berhati mulia. Negeri itu makmur sentosa, emas dan permata melimpah ruah, rakyatnya pun hidup dalam kecukupan. Namun, sang pangeran merasakan sebuah kekosongan jiwa di tengah kemegahan duniawi. Ia melihat kemewahan seringkali membuat manusia lupa pada hakikat penciptaan dan melupakan Sang Maha Pencipta, Allah. Hatinya gelisah menyaksikan banyak orang terlena dalam kenikmatan fana. Setiap malam, sang pangeran menyendiri, memanjatkan doa dan merenungi tujuan hidupnya. Ia memohon petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan jalan kebenaran. Sebuah jalan yang dapat membawa ketentraman hakiki bagi dirinya dan umat manusia. Kegelisahannya bukanlah kegelisahan atas harta atau tahta, melainkan sebuah pencarian spiritual yang mendalam. Ia merasa ada sebuah tugas suci yang menantinya, sebuah perjalanan yang harus ia tempuh untuk menemukan makna sejati dari pengabdian. Dalam tafakurnya yang panjang, ia kerap didatangi oleh seorang tua bijaksana dalam mimpinya. Seorang embah yang wajahnya memancarkan cahaya keteduhan. Embah tersebut berpesan bahwa kedamaian yang ia cari tidak akan ditemukan di dalam tembok istana yang megah, melainkan di sebuah daratan asing di timur, sebuah pulau yang belum terjamah oleh hiruk-pikuk dunia, tempat di mana alam dan spiritualitas menyatu dalam harmoni. Pesan gaib itu terus berulang, semakin menguatkan tekad sang pangeran. Ia menghadap ayahandanya, sang raja, untuk memohon izin dan ridho. Dengan berat hati namun penuh pengertian, sang raja merestui niat suci putranya. Ia sadar bahwa panggilan jiwa tidak dapat dibelenggu oleh kemewahan istana. Maka, dimulailah persiapan sebuah ekspedisi besar, bukan untuk penaklukan, melainkan untuk sebuah perjalanan suci mencari tanah yang dijanjikan. Sang pangeran mengumpulkan para pengikutnya yang paling setia, para kesatria yang berhati lurus, para ahli navigasi yang mumpuni, serta para empu pembuat kapal yang andal. Mereka membangun armada kapal yang kokoh, bukan dengan hiasan emas permata, melainkan dengan ukiran doa dan harapan. Perbekalan disiapkan secukupnya, sebab bekal utama mereka adalah keyakinan dan tawakal kepada Allah, Sang Penentu arah dan nasib. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama bersinar terang, sang pangeran kembali bermunajat dengan khusyuk. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehadiran spiritual yang begitu kuat. Suara tanpa rupa berbisik di kalbunya. Sebuah wangsit atau perintah suci yang menegaskan kembali mimpinya. Suara itu memerintahkannya untuk berlayar lurus ke arah matahari terbit, melintasi 7 samudra dan melewati gugusan pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wangsit itu memberikan petunjuk yang lebih jelas. Pulau yang dituju adalah sebuah daratan panjang yang subur, di mana bunga-bunga aneka warna tumbuh liar di sepanjang pesisirnya. Di sana, ia akan menemukan sebuah kedamaian yang berasal dari keselarasan antara manusia dan alam. Ia ditugaskan untuk membangun sebuah peradaban baru yang berasaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap alam semesta sebagai manifestasi keagungan Allah. Perintah suci itu juga menyebutkan tentang tanda-tanda yang akan ia temui. Tanda pertama adalah sebuah selat sempit yang diapit oleh 2 gunung berapi. Tanda kedua adalah sebuah danau di puncak gunung yang airnya dapat berubah-ubah warna, sebagai simbol dari dinamika kehidupan yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Dan tanda terakhir adalah sambutan dari penduduk asli yang hidup dalam kesederhanaan namun memiliki hati yang tulus dan terbuka. Menerima wangsit tersebut,
Hati sang pangeran menjadi mantap tanpa keraguan sedikitpun. Ia segera mengumpulkan para pemimpin ekspedisinya dan menyampaikan perintah suci yang diterimanya. Seluruh pengikutnya menyambut kabar itu dengan penuh semangat dan takzim. Mereka memahami bahwa perjalanan ini bukanlah pelarian atau petualangan biasa, melainkan sebuah misi mulia yang dipandu langsung oleh kekuatan ilahi. Dengan keyakinan yang membara, sang pangeran menamai ekspedisinya sebagai pelayaran ridho, sebuah perjalanan untuk mencari keridoan Allah. Sebelum fajar menyingsing, seluruh armada telah siap di pelabuhan. Sang pangeran memimpin doa bersama, memohon perlindungan dan bimbingan. Dengan diiringi lambaian tangan dari keluarga kerajaan dan rakyat, layar-layar kapal pun dikembangkan, membawa rombongan suci itu menuju cakrawala timur yang penuh misteri. Pelayaran itu bukanlah perjalanan yang mudah. Lautan luas membentang tanpa tepi, ganas dan tak terduga. Badai dahsyat kerap datang menerjang, menggulung ombak setinggi gunung yang mengancam menelan kapal-kapal mereka. Angin sakal bertiup kencang, menghambat laju perjalanan dan menguji kesabaran para pelaut. Namun, sang pangeran dan pengikutnya tidak pernah goyah. Di tengah amukan badai, mereka justru semakin khusyuk dalam doa, menyerahkan nasib sepenuhnya kepada sang penguasa lautan. Cobaan tidak hanya datang dari alam. Berbulan-bulan terombang-ambing di lautan membuat perbekalan mulai menipis. Air tawar menjadi barang yang sangat berharga, dan makanan harus dijatah dengan sangat ketat. Penyakit mulai menyerang beberapa awak kapal, melemahkan fisik mereka. Di saat-saat kritis seperti inilah, kepemimpinan sang pangeran benar-benar diuji. Ia selalu berada di garis depan, memberikan semangat, merawat yang sakit, dan membagi jatah makanannya sendiri kepada yang lebih membutuhkan. Di tengah samudra yang luas, mereka juga bertemu dengan berbagai keanehan. Ikan-ikan raksasa sebesar kapal melintas di samping mereka, dan cahaya-cahaya misterius muncul dari kedalaman laut di malam hari. Beberapa pengikutnya sempat merasa takut dan putus asa, menganggap semua itu sebagai pertanda buruk. Namun, sang pangeran menenangkan mereka, mengatakan bahwa semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus disyukuri, bukan ditakuti. Keteguhan iman dan kekuatan persaudaraan menjadi jangkar bagi rombongan itu. Setiap kali badai reda atau mereka berhasil menemukan sebuah pulau kecil untuk mengambil air tawar, mereka selalu bersujud syukur bersama. Perjalanan yang penuh derita itu justru semakin menempa jiwa mereka, membersihkan hati mereka dari kesombongan dan ketergantungan pada hal-hal duniawi. Mereka belajar arti sesungguhnya dari tawakal dan kesabaran. Setelah berbulan-bulan lamanya, setelah melewati berbagai ujian yang hampir merenggut nyawa, pada suatu pagi yang cerah, seorang jurumudi di tiang utama kapal berteriak dengan lantang. Di kejauhan, di antara kabut pagi, tampak sebuah daratan hijau yang memanjang, sebuah siluet pulau yang besar dan agung. Seluruh awak kapal serentak bertakbir. Air mata haru membasahi pipi mereka. Perjuangan berat mereka akhirnya membuahkan hasil. Kapal-kapal itu merapat perlahan ke sebuah teluk yang tenang di ujung timur pulau tersebut. Pemandangan yang menyambut mereka sungguh luar biasa. Pantai berpasir putih terhampar lembut, dihiasi jajaran pohon kelapa yang melambai-lambai ditiup angin laut. Di belakangnya, perbukitan hijau menjulang dengan gagah, diselimuti oleh vegetasi yang lebat dan tampak begitu subur. Udara terasa begitu segar dan murni, jauh berbeda dari udara di negeri asal mereka. Sang pangeran menjadi orang pertama yang menjejakkan kakinya di tanah harapan itu. Ia langsung bersujud di atas pasir, mencium bumi yang telah dijanjikan kepadanya. Sebuah sujud syukur yang dalam atas karunia Allah yang tak terhingga. Para pengikutnya pun turut serta, larut dalam keharuan dan kebahagiaan. Mereka merasa telah tiba di sebuah firdaus yang tersembunyi, sebuah tempat di mana mereka bisa memulai lembaran hidup yang baru. Mereka mulai menjelajahi daratan di sekitar teluk. Mereka menemukan sumber-sumber air tawar yang jernih, buah-buahan hutan yang lezat, dan aneka satwa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Alam seolah menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka,
menyediakan segala kebutuhan mereka. Namun, sang pangeran merasa ini barulah permulaan. Ia teringat pada wangsit tentang tanda-tanda lain yang harus ia temukan. Sesuai dengan petunjuk gaib, mereka melanjutkan penjelajahan ke arah pedalaman. Setelah beberapa hari berjalan kaki, mereka tiba di sebuah pemandangan yang membuat mereka terpana. Di puncak sebuah gunung yang tinggi, terdapat sebuah kawah besar dengan 3 danau yang memiliki warna air berbeda-beda. Ada yang berwarna biru toska, hijau pekat, dan merah kehitaman. Mereka teringat pada pesan tentang danau yang dapat berubah warna, dan mereka yakin inilah tanda kedua yang dijanjikan. Pemandangan danau 3 warna atau Kelimutu itu semakin meyakinkan sang pangeran dan pengikutnya bahwa mereka berada di pulau yang tepat. Mereka memandang keajaiban alam itu sebagai simbol dari perjalanan hidup manusia yang penuh warna. Ada suka, duka, dan misteri. Di tempat itu, mereka kembali berdoa dan memohon petunjuk untuk langkah selanjutnya, merasa semakin dekat dengan tujuan akhir dari perjalanan suci mereka. Melanjutkan perjalanan ke arah barat menyusuri pesisir pulau, rombongan sang pangeran akhirnya bertemu dengan para penghuni asli daratan tersebut. Mereka adalah suku-suku yang hidup dalam kelompok-kelompok kecil, mendiami rumah-rumah panggung sederhana yang menyatu dengan alam. Awalnya, ada sedikit ketegangan. Penduduk asli memandang para pendatang dengan rasa penasaran bercampur curiga, sementara rombongan pangeran mendekat dengan hati-hati. Namun, sang pangeran datang bukan dengan pedang terhunus, melainkan dengan senyum ramah dan tangan terbuka. Ia memerintahkan pengikutnya untuk tidak menunjukkan senjata dan memperlakukan penduduk setempat dengan penuh hormat. Ia membawa hadiah berupa hasil bumi yang mereka bawa dari kapal dan kain-kain tenun yang indah. Ia mencoba berkomunikasi dengan bahasa isyarat, menunjukkan niatnya yang damai. Ketulusan sang pangeran rupanya dapat dirasakan oleh para kepala suku setempat. Mereka melihat tidak ada ancaman dari para pendatang ini. Perlahan tapi pasti, mereka pun membuka diri dan menyambut rombongan itu. Mereka berbagi makanan, menunjukkan sumber-sumber alam yang bisa dimanfaatkan, dan mengajarkan cara bertahan hidup di pulau itu. Terjalinlah sebuah hubungan persahabatan yang hangat. Sang pangeran dan pengikutnya belajar banyak dari kearifan lokal penduduk asli. Mereka belajar tentang cara hidup yang begitu menghargai alam, di mana setiap pohon, sungai, dan batu dianggap memiliki roh dan harus dihormati. Mereka juga melihat sebuah tatanan sosial yang sederhana namun penuh dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Pertemuan ini menjadi sebuah proses akulturasi budaya yang indah. Para pengikut pangeran yang memiliki keahlian dalam bercocok tanam dan pertukangan pun membagikan ilmu mereka kepada penduduk setempat. Mereka mengajarkan cara menanam padi dan membuat peralatan yang lebih baik, tanpa merusak tatanan adat dan kepercayaan yang sudah ada. Interaksi ini membawa kemajuan bagi kedua belah pihak, memperkaya budaya masing-masing dalam sebuah ikatan persaudaraan yang tulus, sesuai dengan tanda terakhir dalam wangsit yang diterima sang pangeran. Perjalanan ke arah barat terus berlanjut. Sang pangeran merasa bahwa meskipun ia telah menemukan banyak hal menakjubkan, ia belum menemukan pusat dari tanah yang dijanjikan, tempat di mana ia harus membangun pusat peradaban spiritual. Ia terus berdoa memohon petunjuk, hingga pada suatu hari, armadanya memasuki sebuah teluk yang sangat indah di bagian tengah pulau, sebuah tempat yang kini dikenal sebagai wilayah Riung atau Maumere. Saat kapal-kapal mendekati pantai, sebuah pemandangan yang lebih spektakuler dari sebelumnya terhampar di depan mata. Pesisir pantai dan lembah-lembah di sekitarnya ditumbuhi oleh jutaan bunga liar aneka jenis dan warna. Ada bunga flamboyan yang merah menyala, bunga bugenvil yang ungu dan merah jambu, serta ribuan jenis bunga lain yang menebarkan aroma wangi ke seluruh penjuru. Pemandangan itu laksana sebuah taman raksasa yang dirangkai oleh tangan sang pencipta. Hati sang pangeran bergetar. Inilah pemandangan yang digambarkan dalam wangsitnya. Sebuah daratan yang dipenuhi bunga-bunga. Ia merasa telah tiba di tujuan akhirnya. Di tempat inilah, di tanah yang diberkahi dengan keindahan dan kesuburan luar biasa ini, ia akan membangun komunitas barunya.
Rasa damai dan tentram yang selama ini ia cari akhirnya menyelimuti seluruh jiwanya. Ia menamai daratan indah itu dengan sebutan Nusa Bunga, yang dalam bahasa kuno berarti Pulau Bunga. Nama ini adalah ungkapan rasa syukurnya atas keindahan alam yang ia saksikan, sekaligus sebagai pengingat akan tujuan misinya, yaitu untuk menumbuhkan bunga-bunga keimanan dan kebaikan di hati setiap manusia yang mendiami pulau tersebut. Nusa Bunga menjadi simbol dari harapan baru. Di tempat inilah sang pangeran dan para pengikutnya, bersama dengan penduduk asli yang telah menjadi saudara mereka, mulai membangun sebuah pemukiman. Mereka tidak membangun istana yang megah, melainkan rumah-rumah ibadah dan balai-balai pertemuan tempat mereka bisa belajar dan berbagi dalam semangat persaudaraan. Nusa Bunga pun perlahan menjadi pusat dari sebuah peradaban baru yang harmonis. Kisah tentang Nusa Bunga, pulau yang dipenuhi bunga-bunga indah, terus hidup dalam legenda dan cerita lisan masyarakat setempat selama berabad-abad. Peradaban yang dirintis oleh sang pangeran berkembang, menyebarkan nilai-nilai keharmonisan ke seluruh penjuru pulau. Nama Nusa Bunga menjadi identitas yang melekat erat dengan daratan panjang tersebut. Sebuah nama yang lahir dari sebuah perjalanan spiritual yang agung. Waktu terus berjalan. Zaman pun berganti. Sekitar abad ke-16 Masehi, datanglah para penjelajah dari benua Eropa yang jauh. Sebuah kapal dari bangsa Portugis, yang dipimpin oleh SM Cabot, berlayar di perairan tersebut dalam misi eksplorasi mereka. Ketika kapal mereka mendekati ujung timur pulau, tepat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Larantuka, para pelaut itu dibuat takjub oleh pemandangan di daratan. Saat itu sedang musim bunga, dan pepohonan flamboyan atau yang mereka sebut sebagai pohon api, sedang mekar dengan begitu lebatnya. Dari kejauhan, daratan itu tampak seperti lautan api berwarna merah cemerlang, sebuah karpet bunga raksasa yang menutupi perbukitan. Terpesona oleh keindahan yang luar biasa itu, sang kapten menamai tanjung tersebut sebagai Cabo de Flores, yang dalam bahasa Portugis berarti Tanjung Bunga. Nama Flores yang mereka berikan awalnya hanya merujuk pada tanjung di ujung timur itu. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin intensifnya interaksi bangsa Portugis dengan seluruh bagian pulau, nama Flores pun akhirnya digunakan untuk menyebut keseluruhan daratan panjang itu. Secara tidak sengaja, nama yang diberikan oleh para penjelajah Eropa itu memiliki makna yang sama persis dengan nama Nusa Bunga yang telah diberikan oleh sang pangeran legendaris beratus-ratus tahun sebelumnya. Kesejajaran makna antara Nusa Bunga dari legenda lokal dan Flores dari catatan sejarah Portugis ini dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kebetulan yang penuh makna. Seolah-olah takdir telah menetapkan bahwa pulau ini memang pantas menyandang nama yang berarti bunga. Dengan demikian, nama Flores yang kita kenal sekarang adalah hasil perpaduan unik antara hikayat perjalanan suci seorang pangeran dari timur dan kekaguman para pelaut dari barat, sebuah nama yang disematkan karena keindahan abadi pulau tersebut. Warisan terbesar dari sang pangeran dan para pengikutnya bukanlah bangunan fisik atau harta benda, melainkan sebuah warisan spiritual dan sosial yang terus hidup di tengah masyarakat Flores. Ajaran utamanya adalah tentang pentingnya menjaga keharmonisan. Harmoni antara manusia dengan Allah, Tuhannya. Harmoni antara sesama manusia. Dan harmoni antara manusia dengan alam semesta. Prinsip-prinsip ini terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Flores. Semangat kekeluargaan dan gotong royong, yang dikenal dengan berbagai istilah lokal seperti takatelu atau bela rasa, menjadi tulang punggung kehidupan sosial mereka. Mereka belajar untuk saling membantu dalam suka dan duka, membangun rumah bersama, dan mengerjakan ladang bersama, cerminan dari persaudaraan yang diajarkan oleh para leluhur. Penghormatan terhadap alam juga menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Banyak upacara adat yang diselenggarakan untuk meminta izin kepada roh-roh penunggu hutan sebelum membuka lahan, atau sebagai ucapan syukur kepada Dewi Padi setelah panen. Kearifan lokal ini menjaga kelestarian alam Flores selama berabad-abad, sebuah implementasi dari ajaran untuk tidak merusak bumi, tempat manusia bernaung. Meskipun seiring waktu berbagai agama dan kepercayaan datang dan berkembang di pulau ini, semangat toleransi dan hidup berdampingan secara damai tetap terjaga dengan baik.
Perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan dianggap sebagai bagian dari warna-warni kehidupan. Laksana aneka bunga yang tumbuh berdampingan di Taman Nusa Bunga, menciptakan keindahan justru karena keragamannya. Kisah perjalanan sang pangeran dari tanah seberang untuk menemukan Nusa Bunga menjadi sebuah epos yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kedamaian jiwa dan keharmonisan hidup. Pulau Flores, dengan segala keindahan alam dan kehangatan budayanya, berdiri sebagai monumen hidup dari sebuah perjalanan suci mencari ridho ilahi. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.